Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme surat menyurat. Dalam mekanisme surat menyurat ada 2 poin utama. Yang pertama, dasar surat menyurat yang mempelajari pengertian surat, tujuan dan fungsi dari penulisan surat, jenis-jenis surat, syarat-syarat surat dan kelebihan, serta kekurangan surat. Lalu yang kedua, tata pengelolaan surat menyurat yang mempelajari bagian-bagian surat, prosedur pengelolaan surat masuk, prosedur pengelolaan surat keluar, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat menyurat. Surat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atas sebuah informasi secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain, baik atas nama pribadi maupun sebuah kantor. Penulisan surat juga harus memperhatikan peraturan-peraturan terkait dengan penggunaan bahasa dan format tulisannya. Secara garis besar, sebuah surat dikatakan baik jika menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku, baik dari kata, ejaan, bentuk kata, maupun rangkaian kalimatnya. Selain bahasa harus benar dan baku, bahasa dalam surat harus wajar, logis, hemat kata, cermat dalam pemilihan kata, sopan, serta mengandung isi yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata surat memiliki arti sebuah kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda ataupun keterangan atas sesuatu yang ditulis. Adapun pengertian surat dalam lingkup administrasi ialah suatu alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau warta secara tertulis dari pihak kepada pihak lain. Sebuah surat dapat digunakan untuk penyampaian informasi yang bersifat pribadi maupun kepentingan kantor. Surat menyurat identik dengan sebuah kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus antara pihak satu kepada pihak lainnya dan dilaksanakan dengan saling berkirim surat. Tujuan penulisan surat: yang pertama, menyampaikan informasi dari penulis, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dari penulis, yang ketiga, mempercepat cara berkomunikasi antara satu pihak dan pihak lainnya, dan yang terakhir, dapat menghemat waktu, biaya, maupun tenaga dari kedua belah pihak. Fungsi surat: yang pertama, sebagai alat penghubung secara tertulis, yang kedua, sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum, ketiga, sebagai alat pengingat apabila dibutuhkan, lalu sebagai bukti sejarah historis untuk bahan riset, kemudian sebagai bahan dokumentasi, lalu sebagai wakil dari seseorang maupun instansi, kemudian sebagai jaminan keamanan dalam melakukan sebuah aktivitas, lalu sebagai media komunikasi, dan sebagai barometer pertumbuhan sebuah perusahaan atau instansi. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih telah menyimak video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.